Oke, teman-teman, jadi aku harap teman-teman semua sudah download dataset yang tadi dan juga sudah mulai membuka R teman-teman. Jadi materi kita pada hari ini sebenarnya agak mengulang yang minggu lalu yaitu tentang matrices, tapi kita juga akan membahas materi yang baru yaitu data frame. Jadi kita akan membahas 2 materi utama yaitu matrices dan juga data frame. Nah, table of content-nya seperti biasa kita akan membahas yang pertama itu matrices. Apa itu matrices, bagaimana cara kita bisa meng-append atau mengkombinasi 2 matrices dan sebagainya. Yang kedua adalah building matrices, bagaimana cara kita bisa membuat dan juga, basically membentuk suatu vektor itu menjadi matriks. Yang ketiga adalah naming dimension, bagaimana kita bisa memberi dimensi dari semua matriks kita. Lalu yang keempat adalah matrix operation, atau ada operasi apa saja, atau misalnya ada perhitungan apa saja yang bisa kita lakukan, dengan menggunakan matriks. Yang kelima, ini yang cukup menarik yang kita belum pernah bahas sebelumnya, itu kita akan mencoba memvisualisasikan atau matrix visualization. Jadi kita mencoba memvisualisasikan matriks kita. Yang keenam adalah subsetting. Subsetting jadi bagaimana semisal kita hanya ingin memilih 2 atau 3 data dari data frame kita, apa yang harus kita lakukan. Hal yang ketujuh adalah visualizing subsets. Jadi bagaimana caranya dari kita mengambil atau memilih, subset ataupun data-data itu kita bisa memvisualisasikan, data yang kita inginkan. Jadi kita nggak memvisualisasikan the whole dataset atau semua datasetnya, tapi kita hanya pinpoint untuk kita pilih misalnya beberapa data menarik yang ingin kita gunakan, dan kita coba visualisasikan data-data yang menarik ini. Nah, yang terakhir adalah interesting insights from the basketball data. Jadi basketball data adalah data yang akan kita gunakan pada hari ini, eee nanti kita akan coba explore bersama-sama dari data itu apa yang bisa kita, gather as an insight untuk, latihan art kita, dan setelah itu kita juga mencoba mencari tahu, komen-komen apa saja yang bisa kita gunakan dan insight apa saja yang bisa kita draw yang emang interesting enough, dan semoga komen-komen ini bisa juga teman-teman terapkan untuk dataset masing-masing. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman. Jadi matrices, as you know, mungkin teman-teman sudah pernah belajar baik di statistics atau misalnya di mathematics. Matrix itu intinya dia memiliki beberapa dimension. Nah, kalau yang sekarang ini yang di depan kita, berarti kita bisa melihat bahwa, X-nya dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, dia memiliki 5 kolom dan memiliki 4 row. Kolom itu yang ke kanan, row itu yang dari atas ke bawah. Kita bisa melihat bahwa row yang pertama itu terdiri dari 1, 20, 20, 20, dan 20. Row yang kedua itu dari 2, 10, 9, 0, 2, 4. Row yang ketiga itu dari 3, 13, 11, 23, 32. Sedangkan row yang terakhir itu berawal dari 5, 13, 12, 33, dan juga 45. Sedangkan kalau kolom, itu kita lihatnya dari atas ke bawah, teman-teman malah. Karena kan kita kolom 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kolom pertama itu terdiri dari 1, 2, 3, 5. Kolom kedua dia terdiri dari 20, 10, 13, 13. Kolom ketiga dia terdiri dari 20, 9, 11, 12, dan kolom yang terakhir itu dia terdiri dari 20, 24, 32, dan juga 45. Jadi seperti itu, perbedaan dari kolom dan juga, mmm, perbedaan dari row. Nah, sekarang yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara kita mengindeks matriks. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kan kita sekarang ada row dan juga ada kolom, teman-teman. Jadi semisal saya pengen mengambil angka 33 yang saya lingkaran merah itu, yang pertama teman-teman harus lihat itu row-nya, dia row ke berapa, baru dia kolom ke berapa. Dia, oke, jadi dia row yang ke berapa, dia row keempat kan, sedangkan dia juga kolom keempat, 1, 2, 3, 4. Berarti 33 itu terletak di row 4 dan juga kolom 4. Berarti matrix indexation-nya atau cara kita mengindeks atau memberikan, indeks terhadap matriks kita adalah A dalam kurung 4,4. Berarti kita mengacu atau kita refer pada angka 33 itu. Sedangkan ini misalnya kita pengen melihat, the whole row. Jadi kita ingin melihat 1, 20, 20, 20. Row yang pertama itu semua pengen kita lihat. Jadi gimana cara kita, mengindeksnya, berarti cara kita mengindeksnya, ingat bahwa matrix indexation itu diawali dari row dulu baru kolom. Berarti matrix indexation-nya dia dimulai dari A1, kita kosongkan. Karena kita ingin, me-refer to the whole, row. Jadi row yang pertama itu semuanya pengen kita refer, berarti matrix indexation kita adalah A1, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba matriks dari R kita,
saya coba shift dan juga coba pindahkan ke R dan juga teman-teman saya minta untuk, coba dibuka R-nya dan kita mulai ketik komandan bersama-sama. Oke teman-teman, ini sekarang R-nya kelihatan ya, R display-nya kelihatan ya, R Studio-nya? Halo? Terlihat. Oke. Iya, terlihat, Mbak. Oke, jadi kita sekarang mulai dulu, yang pertama kita akan memulai dari building tricks. Jadi building matrix itu basically dia bilang ataupun mengajarkan bagaimana caranya kita membangun suatu matriks. Nah, seperti yang kemarin kayaknya pertemuan pertama aku udah pernah ajarkan kan, caranya kalau misalnya kita pengen melihat fungsi dari suatu fungsi yang ada di R, itu kita bisa langsung, tanda tanya matriks dalam kurung. Jadi tanda tanya matriks dalam kurung, kita run, dan di situ nanti dia langsung, di help-nya dia langsung bilang apa itu matrix. Jadi matrix creates a matrix from the given set of values, mmm, usage-nya adalah matrix dalam kurung data NA, and row and call by row, dan sebagainya. Arguments-nya ada semua, details-nya ada semua, di yang sebelah kanan ini. Bahkan references-nya berarti mereka mengacu pada Becker, R, A. Chambers. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya kita ingin melihat fungsi dari, package apapun yang kita ingin lihat, gitu. Nah, setelah itu kita sekarang coba build a matrix. Nah, sekarang saya pengen matrix saya namanya adalah my data, makanya dia my data, my titik data, sorry. Oke, saya pengen nama matriks saya my titik data yang terdiri dari angka 1 sampai 20. Nah, sekarang kalau kita coba lihat my data berapa, my data terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, tapi kan ini bentuknya bukan matriks ya teman-teman, karena kan dia, coba kalau teman-teman kita cek dimension dia, oke, dimension-nya my data null, berarti dia nggak punya dimension, karena dia nggak punya dimension, berarti dia bukan matriks kan, of course. Nah, karena dia bukan matriks, sekarang saya pengen dari angka ini nih, dari vektor 1 sampai 20 ini, saya bikin jadi matriks 4 kali 5. Berarti saya tinggal caranya adalah, saya pengen matriks saya ini namanya A misalnya, berarti caranya adalah A yang terdiri dari matriks saya yang tadi, dalam kurung my data, 4,5. Berarti saya pengen dia row-nya 4, kolomnya 5. Oke, saya klik, sekarang saya coba klik A. Ya, sekarang kita udah bisa lihat bahwa, data kita yang tadi jadinya yang tadi bentuknya vektor, dia jadi matriks 4 kali 5. Sekarang misalnya saya pengen menemukan angka 10, jadi saya ingin memilih angka 10. Angka 10 kan ada di row yang kedua dan juga kolom yang ketiga nih, teman-teman. Berarti simple, tinggal klik nama matriks kita A, dalam kurung 2,3 karena dia terletak di row 2 dan juga kolom 3. Nah, 10, kita sudah dapatkan angka 10. Jadi itu adalah, cara kita untuk, memilih matriks dan juga memilih suatu angka di matriks dan juga membangun atau building matriks. Nah, setelah building matriks, kita juga pengen belajar apa itu R-bind dan juga C-bind. Jadi R-bind itu caranya kita mau menjadikan row menjadi satu. Jadi row yang berbeda-beda, kita gabungkan jadi satu. Misal sekarang kita punya row satu yang terdiri dari, tulisan I am happy. I am happy. Nah, sekarang kita punya yang kedua tuh R2, isinya what a day, oke? What, ingat karena dia bentuknya adalah karakter, kita harus pakai apostrophe 2 itu. What a day. Nah, row yang ketiga saya pengennya numerik, jadi nggak perlu apostrophe. Berarti terdiri dari, angka 1, 2, 3. Sekarang coba kita run semua. Nah, karena kita sudah run semua, berarti sekarang kita punya R1, R2, R3. Sekarang misalnya saya pengen membuat matriks baru yaitu C, yang dia terdiri dari gabungan dari ketiga row ini. Jadi saya pengen combine row 1, row 2, dan juga row 3. Berarti C, itu sama dengan R-bind, yang terdiri dari R1, R2,
3. Oke, sekarang kita lihat C, sih. Jadi kita combining row together. Jadi tadinya kan dia satu 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 satu. Coba kalau teman-teman kita sekarang coba cek R1 berapa, R2 berapa, R3 berapa, kan? R1 terpisah yang dia terdiri dari I am happy dengan satu row. R2 terdiri dari satu row juga yaitu what a day. R3 terdiri dari satu row juga yaitu 1, 2, 3. Saya sekarang pengen gabungkan ketiga ini untuk menjadi satu row, yaitu 3 kali 3 row, matriks, ya 3 kali 3, jadi row-nya 3, kolomnya 3, matriks 3 kali 3. Berarti yang harus saya lakukan adalah, mmm, saya menggabungkan dengan cara membangun matriks baru yaitu C, yang terdiri dari R-bind, yaitu R1, R2, dan juga R3, seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kolom bind, teman-teman? Oke, karena sudah cukup jelas ya, ini masih sederhana. Sekarang saya akan mencontohkan Columbine. Columbine itu sama sebenarnya mekanismenya, sama dengan R-bind yang tadi. Tapi bedanya kalau ini kita menyatukan kolom, kalau yang tadi R-bind dia menyatukan rows. Nah, semisal, di Columbine ini saya pengen membuat suatu kolom baru yaitu C1 yang terdiri dari angka 1 sampai 5. Setelah itu saya ingin membuat kolom yang kedua yang terdiri dari angka -1 sampai -5. Nah, sekarang saya coba lihat C1 berapa dan juga C2 berapa. C1 yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan C2 itu terdiri dari -1, -2, -3, -4, -5. Sekarang saya ingin membuat kolom yaitu kolom D yang terdiri dari kolom bind C1 dan juga C2. Nah, saya satukan kedua kolomnya, jadi dia akhirnya sekarang memiliki 5 rows dan juga 2 kolom. Rows terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 untuk kolom yang pertama, dan untuk kolom yang kedua dia terdiri dari -1, -2, -3, -4, -5. Oke, jadi itu untuk, R-bind dan juga Columbine jika kita ingin menyatukan kolom dan juga kita ingin menyatukan, mmm, rows. Saya sekarang stop sharing dulu, kita balik lagi ke PowerPoint. Oke. Jadi teman-teman di sini aku pengen mencontohkan sedikit ya tentang naming dimension. Jadi kan tadi kita sudah mengerti ya, matriks tuh bisa kita call out, misalnya kita bisa memilih, angka 12 itu bisa kita pilih dengan sendirinya, yaitu dengan, mengindekskan matriks kita sebagai, matriks yang ke 4,3. Jadi cara pertama untuk kita mengindeks matriksnya adalah 4,3. Nah, ada cara-cara lain yang bisa kita gunakan untuk mengindeks matriksnya. Misalnya kita ingin memilih angka 12, kita juga bisa bilang X,3. X itu artinya adalah nama dari row-nya, karena kan dia X ya. Dan kolom yang ketiga itu artinya adalah kolom yang ketiga. Kita bisa juga teman-teman, memberikan ataupun mencontohkan itu dengan nama. Jadi karena tadi X itu bentuknya karakter, kita bisa with apostrophe atau tanpa apostrophe. Keduanya akan tetap memanggil atau calling out the same, meaning of matrix. Jadi yang kita panggil tetaplah matriks yang 4,3. Karena, begitu kita klik 4,3, R langsung tahu bahwa definisi dari yang 4,3 itu yang dimaksud adalah matriks yang 12 itu, seperti itu. Oke, kita kembali ke R, tadi kayak slide, brief itu. Introduction tentang naming dimension sebelum kita masuk ke naming naming dimension di R. Nah, oke, sekarang kita ingin mencoba memberikan nama terhadap vektor kita. Sebenarnya ini hal yang kita lumayan intuitif dan kita sudah pelajari berulang-ulang cara kita menamai suatu vektor. Misal, aku pengen menamai suatu vektor yaitu Charlie yang terdiri dari angka 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah sekarang, names Charlie ini akan saya buat kolom yang terdiri dari A, B, C, D, E. Nah, kalau setelah saya coba gabungkan berarti Charlie ini terdiri dari A, B, C, D, E dan juga 1, 2, 3, 4, 5. Misal saya sekarang itu pengen melihat, angka 4 ya, berarti saya tinggal bilang ini berarti kan saya sudah menamai row dan kolom saya, berarti kolomnya namanya A, B, C, D, E yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau saya pengen memanggil angka 4 saya langsung bilang aja Charlie dalam kurung D, karena D itu kan adalah nama dari kolom untuk angka 4. Nah, berarti dia langsung tahu bahwa Charlie D itu sama dengan, kita memanggil angka D, kita memanggil D dan juga terdiri dari angka 4. Kalau sekarang kita ketik names dalam kurung Charlie, kita bisa melihat bahwa di Charlie itu sendiri terdiri dari beberapa kolom, nama kolom yaitu A, B, C, D, dan juga E, seperti itu. Nah, karena yang kedua, kita juga akan belajar bagaimana cara kita menamai suatu dimensi dari matriks. Oke, semisal saya pengen membentuk, matriks yang terdiri dari replikasi A, B, dan juga Z, masing-masing kita replicate 3 kali. Berarti temp titik vec sama dengan wrap C atau kolom, yaitu A, B, Z each-nya 3 kali. Jadi saya replicate masing-masing 3 kali, dan saya coba, temp vec, ya terdiri dari A, B, dan juga Z. Nih bisa teman-teman lihat ya, dia terdiri A, berarti kan dia di-replicate 3 kali, B dia di-replicate 3 kali juga, dan juga Z dia di-replicate 3 kali. Nah, sekarang saya ingin membentuk matriks yang kedua, yaitu Bravo, dia terdiri dari temp 3,3. Berarti artinya adalah kita pengen dari matriks yang di atas tadi, yang temp tadi itu, kita buat dia row-nya jadi 3 kali, dan dia jadi kolom 3 kali. Berarti dari matriks temp itu nama matriks kita yang sebelumnya, yang replicate dari A, B, Z itu. Berarti Bravo sekarang matriksnya terdiri dari 3 kali 3 matriks, yaitu A, B, Z, dan juga A, B, Z. Sekarang saya ingin memberikan nama, I want to name my matrix. Jadi saya pengen membuat nama row-nya itu how are you. Jadi tinggal row names, ini saya mau memberikan nama ya. Row names dalam kurung Bravo tuh nama matriks saya yang tadi. Yang terdiri dari namanya itu how are you. Nah, berarti sekarang kita bisa melihat ya bedanya ya teman-teman, kalau yang tadi dia namanya nggak ada, namanya 1, 2, 3, sekarang kita kasih nama how are you. Nah, misalnya untuk sekarang kolom name, saya pengen kasih nama, I am okay. Sorry ini typo. Oke. Sekarang kita lihat berarti sekarang tiga-tiga udah namanya ya teman-teman. Berarti nama row-nya itu terdiri dari how are you, kan 3 rows. Yang terdiri dari A, B, Z, dan juga yang kolomnya yang terdiri dari A, B, Z-nya ini kita namakan I am okay. Berarti sekarang untuk row dan juga kolomnya, si Bravo ini, matriks Bravo ini sudah punya nama. Oke, sekarang misal Bravo yang adalah R dan juga M, pengen saya jadikan 0. Ya, berarti, di sini matriks yang kan saya pengen bikin 0 yang tengah-tengah ya. Berarti saya pilih matriks dengan row R, M itu adalah nama kolom yang baru, terus saya pengen kasihkan angka 0. Coba sekarang kita eksperimen apakah kita bisa, menamakan, kolom yang sama apabila kita menggunakan metode tidak menggunakan nama. Jadi kita langsung 3,4. 3,3, misalnya ZZ-nya pengen saya ganti 0. Kita lihat Bravo. Nah, ternyata bisa teman-teman, berarti membuktikan bahwa cara kita tadi yang sudah saya sebutkan di, eee,
slideshow atau di PPT untuk kita bisa naming, matriks tidak harus dengan namanya, tapi cukup dengan dia row keberapa dan kolom keberapa, ternyata works gitu. Cuma kan kasusnya terkadang kalau misalnya teman-teman memiliki row yang banyak banget yang teman-teman nggak bisa ngitung tapi ada namanya, tapi misalnya nggak ada 1, 2, 3-nya, kan agak rempong ya kalau kita harus ngitung satu-satu kayak, "Oh ini satu yang pertama, kedua, ketiga." That's why, naming dimension through names is slightly easier, itu akan lebih mudah untuk teman-teman bisa langsung comprehend gitu. Karena kan begitu teman-teman lihat namanya, teman-teman bisa langsung infer, "Oh iya, ini matriks untuk yang ini." Jadi teman-teman bisa langsung, memilih matriks row dan juga kolom yang tepat untuk teman-teman ganti ataupun ubah jadi angka nol, seperti itu. Nah sekarang misalnya row names Bravo ini pengen saya buat nul. Nah, berarti, saya menghapus nama yang tadi, row names-nya yang tadi, "How are you?" itu saya hapus. Nah, kalau saya hapus atau saya nulkan, maka yang akan terjadi adalah, ketika saya klik Bravo, dia akan kembali ke, the initial name. Jadi, by default-nya kan namanya 1, 2, 3, berarti dia akan kembali ke by default-nya, seperti itu. Oke, sampai sekarang apakah ada pertanyaan, teman-teman? Mbak mau tanya, Oh ya, kalau silahkan. misalnya itu nanti, Bravo, terus misalnya ada yang lain lagi bisa nggak sekaligus? Misalnya ada 2 matriks gitu. Terima kasih. Eee, bisa maksudnya gimana ya, Mbak? Sorry, aku agak bingung. Jadi mau sebenarnya kalau menamakan matriks satu-satu sih, kalau mau menamakan matriks gitu. Jadi misalnya mau menamakan, misalnya punya 2 matriks Bravo dan Bravi, ya harus namakannya satu-satu gitu. Kecuali Oh kalau Mbaknya append atau menggabungkan 2 matriks itu menjadi satu matriks. oh oh berarti harus satu-satu gitu ya, Mbak? Iya, Nggak heeh. bisa 2 terus misalnya meaning-nya sama gitu? Heeh. Setahu saya nggak bisa sih, Mbak, kecuali emang, keduanya itu digabungkan menjadi satu matriks besar. Misalnya Bravo dan Bravi saya gabung, lalu saya ganti namanya itu bisa. Tapi kalau, eee, dua-duanya at the same time, I'm not sure, tapi saya belum pernah coba sih, tapi kayaknya saya rasa nggak bisa sih, harus satu-satu. Oh ya, terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Oke, sekarang, coba teman-teman buka visualization, dari data basketball yang saya kasih. Saya kasih waktu 5 menit untuk, kita sama-sama buka data basketball dan coba kita run dulu masing-masing. Oke teman-teman, BTW ini udah kelihatan belum ya script R-nya? Hello? Terlihat, Mbak. Oke, sekarang, teman-teman sudah equipped dengan, dataset ini, coba sekarang kita run sama-sama mulai dari season sampai blah 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 blah, mmm, attempts, matrix, ratios. Oke. Nah setelah di-run semua data yang teman-teman punya, kita coba lihat dulu, matrix operation dan visualization. Jadi kan ini semua bentuknya matriks ya teman-teman. Coba sekarang kita lihat dari variabel games, itu ada apa saja dan apa yang bisa kita infer dari situ. Jadi dari variabel games, seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa di games ini kita ada, beberapa row dan juga kolom ya. Row-nya ada Kobe Bryant, Joe Johnson, itu nama pemain basket, LeBron James, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Chris Bosh, Chris Paul, Kevin Durant, mmm Derrick Rose and Dwayne Wade. Sedangkan di, axis X-nya itu kita ada tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, sampai 2014. Nah, sekarang kita misalnya pengen lihat row names-nya dari games itu apa saja, kita tinggal klik row names dalam kurung games. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita memiliki 10 rows yang tadi di nama-nama main basket yang tadi. Sedangkan sekarang coba kita cari call names. Call name itu adalah nama dari kolom kita. Nah, jadi kalau dari kolom names itu kita memiliki tahun 2005 sampai 2014. Sekarang misalnya saya tertarik untuk lihat gamenya LeBron James pada tahun 2012. Berarti saya tinggal langsung bilang games dalam kurung LeBron James, 2012.
dan saya langsung bisa dapat angka 76. Misal saya tertarik untuk melihat games dari player lain. Misal, saya mau lihat Kobe Bryant, mmm, tahun 2008. Saya langsung dapat game-nya itu 82. Jadi, very easy, very subtle, very intuitive way untuk teman-teman bisa melihat insight dari dataset teman-teman. Nah, sekarang misalnya yang kedua saya pengen melihat field goals-nya berapa. Field goals itu artinya adalah semacam berapa kali mereka bisa ngegolin maksudnya mereka bisa, goal, aku nggak tahu sih nama basketnya apa, kayak basically bisa masukin ke dalam hoops-nya, ke dalam rings-nya. Jadi goals-nya mereka dalam field itu berapa per games, itu menandakan akurasi mereka berapa as a player ya kan. Semakin semakin banyak kamu bisa memasukkan bola ke ring basket, dengan games yang konstan itu berarti kamu semakin akurat kan, akurasimu untuk memasukkan bola itu semakin tinggi. Nah, sekarang coba kita lihat, variabel field goals. Nah, jadi ini field goals masing-masing, dari player kita. Dan sekarang kita pengen lihat field goals per games untuk melihat accuracy mereka. Jadi ini untuk accuracy. Nah, kita bisa melihat ini accuracy mereka ya, 12,2 untuk Kobe Bryant dan sebagainya. Jadi kayaknya paling tinggi Kobe Bryant deh, 12,2 ya. Kayaknya ini paling tinggi Kobe Bryant. Mmm, Coba sekarang kita supaya lebih enak melihatnya, kita coba round. Jadi kita coba, bulatkan satu angka di belakang koma. Caranya round, dalam kurung field goals per games. Kita bulatkan satu angka di belakang koma. Ya, jadi angkanya lebih enak dilihat kan. Jadi paling besar kayaknya Kobe Bryant pada tahun 2005, yaitu 12,2 field games-nya. Nah, sekarang kita coba lihat yang kedua, insight yang ketiga adalah minutes played per games. Jadi minutes play itu, berapa banyak sih atau berapa lama mereka main, per game. Jadi menunjukkan ketahanan mereka sebagai pemain kan, semakin lama mereka main semakin itu ya, mereka berarti semakin kuat. Nah, seperti biasa kita mau round it up, kita mau lihat satu angka di belakang koma aja. Dan kita bisa melihat bahwa sepertinya, lumayan konstan ya between players, jadi mereka semua punya minutes games per play yang cukup sama. Nah, sekarang kita pengen, lihat nih round field goals per field goal attempts, satu angka di belakang koma, dan dari field goals per field goals attempt ini kita pengen kasih dia nama accuracy. Jadi buat, mmm, kita pengen save lah ya intinya, kita pengen save, matriks ini ke dalam, suatu matriks yaitu namanya accuracy, di mana kita me-round field goals per field goals attempt, koma, satu angka di belakang koma, seperti itu. Iya, non memang nggak ada angka, berarti non itu artinya datanya kosong. Nah, sekarang kita masuk ke visualisasi, tapi sebelum kita masuk ke visualisasi, aku pengen, teman-teman coba explore dulu sendiri, karena ini ada banyak banget variabel ya teman-teman, ada, mmm, free throws, ada, points dan sebagainya. Jadi aku pengen teman-teman coba explore dulu, aku kasih waktu 5 menit sebelum kita masuk ke, memvisualisasikan matriks plot kita. Oke teman-teman, sekarang karena sudah 11:12, kita sekarang coba visualisasikan matriks yang tadi kita telah buat, sebagai bentuk matplots. Jadi matplots itu semacam jadi kita plot hasil dari matriks kita, 2 points, tapi memang advantage dari R ini adalah dalam hal visualization aku merasa bahwa R itu jauh lebih advance dibandingkan stata, EVs, dan sebagainya. Selain dia aesthetics-nya bagus, kita bisa mengatur sendiri aesthetics-nya, mmm, dia bisa punya banyak comments ataupun banyak functions yang memudahkan kita untuk melihat, grafik kita, dan dia juga nggak plain, jadi aku lumayan suka untuk graphing dan juga visualizing via R. Tapi memang untuk data cleaning, kalau misalnya memang basic kita stata ataupun mungkin, EViews agak berat untuk shift ke R karena dia emang lumayan banyak basic knowledge tentang data frame, matrix itu emang kayak the fundamentals atau yang paling penting dari, R ini.
Jadi pertama-tama kita coba lihat dulu apa itu arti matplot. Jadi matplot itu disebut sebagai plot columns of matrices. Jadi dia plot the columns of one matrix against the columns of the others. Jadi basically kita memplot hasil dari semua matriks kita dari satu row ke row lain, satu kolom ke kolom lain. Usage-nya seperti ini, arguments-nya ada di penjelasannya semua di sini, cara memanggilnya juga di sini. Kalau teman-teman mungkin, belum punya Matplot, you can try to install Matplot dulu. Jadi kita lihat di package, terus, teman-teman bisa cari di sini Matplot. Tapi I think Matplot nggak harus install, dia udah ada sih, nggak harus pakai library. Jadi kita coba dulu, ya teman-teman, kita coba dengan cara wait, oke. Oke, jadi caranya yang pertama misalnya kita mau matplotkan accuracy dari each players dengan field goals per games. Jadi, matplot dalam kurung T, field goals per games, koma, type B, PCH 16 sampai 18, kolomnya 1, 4 sampai 6. Nanti penjelasan dari PCH dan sebagainya itu ada di packages matplot, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Kayak misalnya nih di sini. PCH itu adalah character string or vectors of integers plotting character. Misalnya teman-teman mau meng-add logical if true plots itu juga bisa, xlab, ylab bisa. Itu adalah titles, itu untuk memberikan judul untuk x-axisnya juga y-axis teman-teman. Kita coba matplot kita yang pertama, dan kita coba run. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi kita bisa melihat bahwa di sumbu apa di sini kita nggak tahu ya, mana yang mana, ini kayak punya siapa dan sebagainya. Jadi kita harus, punya function lain untuk, memberitahukan kepada kita, yang mana yang punya Kobe Bryant, yang mana yang punya Dwayne Johnson dan sebagainya. Jadi caranya adalah kita buat legend. Jadi caranya kita buat legend bottom left taruh di pinggir kiri legend kita. Inset itu ukurannya 0,01, legend-nya sama dengan players, kolomnya C1,4 samakan dengan yang atas, PCH sama dengan yang atas, 15 sampai 18, horizon-nya false. Kita coba run, hasilnya seperti ini. Jadi kita tambahkan di bagian kirinya tuh nama-nama siapa aja gitu teman-teman. Jadi kita bisa lihat sini ya, yang atas yang hitam tuh Kobe Bryant, yang pink itu Joe Johnson, yang segitiga hijau tuh LeBron James, terus yang diamond biru itu Carmelo Anthony, terus yang kotak itu Dwight Howard, yang hitam Chris Bosh, yang segitiga Chris Paul, yang apa sih ini diamond hijau tuh Kevin Durant, kotak square biru itu Derrick Rose, dan yang bulat ungu itu Dwayne Wade. Jadi sini ada field goals per game mereka, teman-teman dipetakan satu-satu. Jadi yang paling tinggi kita bisa melihat pada tahun 2002 itu Kobe Bryant, dia paling tinggi di antara yang lain, tapi semakin lama semakin menurun, dan akhirnya di pertengahan ini kita bisa melihat bahwa average-nya tuh sama gitu rata-rata antara satu pemain dengan pemain lainnya. Jadi mereka sama-sama apa ya, kayak, memiliki average field goals per game yang sama di tengah-tengah tahun. Mungkin bisa karena ada kebijakan yang baru dari NBA, atau misalnya mungkin mereka memang stamina yang menurun karena umur dan sebagainya. Itu bisa jadi salah satu alasan. Jadi ini adalah salah satu, contoh kita untuk bisa memvisualisasikan, memvisualisasikan data yang kita miliki. Sekarang misalnya kita pengen lihat, grafik lain, yaitu field goals per field goals attempt. Jadi kita pengen melihat konsistensi antar player tuh bagaimana. Caranya sama, ya tapi, aku pengen teman-teman coba dulu, aku kasih waktu 5 menit, tapi kali ini field goals per field goals attempt. Jadi field goals per field goal attempts, aku pengen teman-teman coba dulu, caranya sama persis, cuma diganti, bukan field goals per game, tapi field goals per field goals attempts. Coba teman-teman generate grafiknya sendiri, aku kasih waktu, 5 menit.
Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita bahas grafik yang kedua. Tadi kan aku minta teman-teman untuk coba generate sendiri grafik yang field goals per field goals attempt. Wait, oke. Gimana? Ada masalah atau ada yang nggak bisa nggak ada yang nggak bisa mengenerate atau semuanya bisa? Halo, halo. Oke, kita coba generate yang field goals per field goals attempt. Berarti caranya sama persis ya teman-teman, tapi kita ganti secara field goals per games, tapi field goals per field goals attempt. Jadi kita coba run, dan kita coba run legend-nya, hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata player dengan konsistensi yang paling tinggi itu adalah Dwight Howard. Ya kan, berarti dia memiliki field goals per field goals attempt yang paling tinggi. Kita bisa melihat bahwa dibandingkan yang lain, mereka concentrated di area yang sama, tapi Dwight Howard itu rata-ratanya yang paling tinggi ya untuk semua poin. Jadi kita bisa melihat bahwa dia adalah pemain dengan player dengan accuracy dan juga konsistensi paling tinggi karena dia memiliki field goals per field goals attempt yang paling tinggi dan ini konsisten per game dan juga per tahun. Nah, sekarang kita akan belajar subsetting. Subsetting itu sebenarnya apa? Jadi subsetting itu sebenarnya yang tadi aku udah jelaskan bahwa subsetting adalah memilih top dan juga lowest player. Jadi artinya adalah kita pengen tahu nih dari semua yang player yang ada di data kita, itu player mana aja yang adalah top dan juga player mana aja yang dia memiliki performance yang paling rendah. Nah, semisal kita pengen lihat, dari games dengan kolom 1 sampai 10. Berarti kita tinggal klik games dalam kurung C, 1,10. Nah, ini berarti kita, pengen lihat, di kolom yang pertama, yaitu kolom yang Kobe Bryant dan juga kolom yang 10, yaitu kolomnya Dwayne Wade, itu mereka games yang mereka mainkan berapa aja. Jadi ini kita cuma memilih, men-subset 2 player yang kita inginkan. Misalnya kita pengen ganti jadi, pemain yang ketiga dan kelima juga bisa. Nah, berarti yang ketiga adalah LeBron James dan yang kelima adalah Dwight Howard. Nah, semisal kita sekarang pengen memilih, waktu tertentu atau tahun tertentu, berarti kita tinggal games, mmm, ya. Nah, jadi yang beda adalah kita harus kosongin row-nya, koma C adalah kolomnya yaitu tahun 2008 dan 2009. Bisa juga kita ganti jadi koma C, kita misalnya pengen 2003 dan 2010. Sorry, harusnya pakai oopsie. Oke, 2003 nggak ada ya, berarti 2005 deh. Oke, kita bisa melihat tahun 2005 sampai 2010 dan 2010, mmm, itu seperti ini. Berarti, ada yang 80 untuk Kobe Bryant dan 82, Joe Johnson dan sebagainya juga ada yang mengalami kenaikan, ada yang mengalami penurunan. Ya ini kalau misalnya kita pengen lihat games yang ada di row pertama itu tahun 2005, row pertamanya kan tadi, row-nya Kobe Bryant, berarti kita bisa lihat, game yang dia mainkan, yaitu 80, 77, 82, 82, 73, 82, dan sebagainya. Nah, sekarang kita pengen memvisualisasikan set-set kita yang tadi. Jadi, kalau tadi kita memvisualisasikan the whole data atau data secara keseluruhan, sekarang kita pengen melihat, mmm, mana-mana saja atau subset mana saja yang, menarik yang ingin kita lihat dan kita pilih. Jadi kita pilih-pilih data sekarang. Yang pertama misalnya kita mau, melihat minutes played, itu jadi, berapa jumlah menit yang dimainkan oleh, para player ini. Nah, sekarang misalnya aku pengen men-generate suatu matriks yaitu data namanya terdiri dari minutes played dalam kurung 1 sampai 3. 1 sampai 3. Nah, sekarang kita coba lihat data.
Nah, berarti data ini terdiri dari pemain yang pertama sampai yang ketiga. Berarti kita pengen lihat berapa jumlah menit yang dimainkan oleh pemain pertama kita sampai pemain ketiga kita, yaitu Kobe Bryant, Joe Johnson, dan juga LeBron James. Sekarang sama aja kita mau membentuk matplot dari data kita. Jadi kita sudah membentuk data baru, yaitu namanya data yang terdiri dari hanya player yang pertama sampai yang ketiga. Misalnya saya mau ganti deh, saya mau sampai 5 player deh, 5 player. Oke, berarti datanya kita sampai 5 player ya, Kobe Bryant, Joe Johnson, LeBron James, Carmelo Anthony, dan Dwight Howard. Sekarang saya mau mengenerate matplot yang sama. Jadi tinggal matplot, T dalam kurung data, karena nama kita data ya. Type-nya B, PCH-nya sama aja, 15 sampai 18. Kolomnya juga sama. Ya, jadi kita coba generate. Kanan ini adalah jumlah minutes played ataupun menit yang dimainkan oleh per player, 5 player itu. Sekarang kita pengen insert legend, sama persis yang tadi caranya. Legend, bottom left, dan sebagainya. Berarti kita melihat ada, oh ya, playernya kita ganti 1 sampai 5, bukan 1 sampai 3. Ya. Jadi ini adalah 5 player yang ingin kita pilih untuk minutes played-nya. Jadi ada Kobe Bryant yang warna hitam, yang warna pink bulat itu Joe Johnson, yang segitiga hijau itu LeBron James, terus yang bentuknya adalah kayak diamond itu Carmelo Anthony, dan yang kotak, ya yang kotak pink itu Dwight Howard, seperti itu. Sekarang aku coba pengen teman-teman coba subset, tapi aku pengennya teman-teman coba subset games. Jadi aku pengen teman-teman coba yang pertama subset games dari player pertama sampai kelima, sampai ke 4 aja. Sama yang kedua, coba subset, subset apa ya data yang kita punya? Salaries. Oke. Aku pengen teman-teman coba subset salaries dari player 1 sampai 6. Ya, aku akan kasih waktu teman-teman 10 menit untuk coba generate 2 ini, subset games dan juga subset salaries, dan grafiknya masing-masing, plus matplot-nya. Plus matplot ini juga. Oke, see you in 10 minutes. Oke, teman-teman, apakah ada masalah untuk membuat matplot yang subset games dan salaries? Gampang ya, caranya sama persis kayak yang data tadi ini, cuma kita bikin data baru untuk subset yang player 1 sampai 4 dan juga player 1 sampai 6 untuk yang games dan juga salaries. Setelah itu kita buat generate matplot-nya dengan transposing data kita, misalnya kita namakan data 2 ya berarti nama data 2, kalau kita akan namakan data 3 berarti namanya data 3. Oke, kita coba bahas bareng-bareng. Jadi kalau yang subset games pertama, kita copy aja. Oke, for subset games, misal kita sekarang mau buat data 2 yaitu games. Ininya games. Player 1 sampai 4. Nanti kita cek data 2, ini kita ganti data 2, legend playernya 1 sampai 4. Ya kan? Oke, kita coba. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Untuk 4 player utama, data 2 kita ini terdiri dari games. Nah, kalau yang salaries itu, berarti kan kita pengen lihat data 3. Minutes play-nya kita ganti jadi salary 1,6. Data 3. Kita lihat dulu. Oke, udah bener. Berarti kita mau lihat 6 players dari 2005 sampai 2014. Kita matplot data 3, matplot data 3. Playersnya 1 sampai 6. Untuk legendnya. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa paling tinggi itu gajinya Kobe Bryant dari tahun 2002. Tahun 2002. Dari tahun 2005 sampai 2014. Dan ini constant throughout the years. Bahwa dia memiliki gaji yang paling besar di antara pemain-pemain yang lainnya. Meaning bahwa for all these years, jadi dari 2005 2015, dia adalah highest paid players in NBA dibandingkan dari Joe Johnson, LeBron James, dan many other prominent dan famous players lainnya.
Oke, I think itu semua adalah yang akan jadi pembahasan kita pada hari ini, teman-teman. Mungkin aku mau ingatkan, jadi aku udah upload juga di PPT-nya itu ada PR atau homework yang teman-teman harus kumpulkan. Kemarin juga aku udah cek homework teman-teman dari, yang week pertama sampai week kedua, hasilnya juga bagus-bagus, meaning bahwa teman-teman mengerti apa yang, selama ini aku ajarkan. Jadi ini post tutorial assignment-nya. Dengan data yang sama, aku juga udah supply data yang kedua. Jadi ada 2 data, yang pertama yang basketball dan yang kedua adalah, data lain yang tentang, enggak sih cuma satu itu, yang ada free throws-nya, lalu ada play of, points-nya, field goals dan sebagainya. Jadi, ini cukup simple, jadi aku pengen teman-teman create matplots. 3 plots itu artinya 3 matrix plots ya, juga dengan legends-nya. Tentang free throws times per game, accuracy of free throws, sama yang tadi kayak aku ajarkan, terus, player playing style with the formula ini, terus field goals attempts, dan points per games, seperti itu. Jadi free throws-nya ini accuracy-nya adalah free throws per games. Free throws per games. Oh, ini free throw times per game, berarti ya times per games. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas, bisa langsung email aku, di email aku yang biasa, dan aku minta tolong setelah teman-teman, selesaikan matriksnya bisa di-convert ke, mmm, jadi nanti aku minta teman-teman kopikan semua hasil dari teman-teman dan juga matriksnya ke PDF, lalu di-upload ke Google Drive yang, kemarin aku udah buat ya, Google Drive-nya teman-teman upload di Google Drive yang sama tempat teman-teman mengupload tugas pertama dan kedua teman-teman dalam bentuk PDF. Jadi yang penting adalah, PDF version of your functions. Jadi komen-komen teman-teman tolong di-copy dan juga aku minta tolong untuk teman-teman meng-copy grafik-grafik atau matplot yang adalah hasil dari pekerjaan teman-teman. Nanti di-convert ke PDF seperti biasa, kasih nama dan sebagainya sesuai format yang, aku pernah sebutkan di tutorial pertama, dan nanti aku akan cek dan, teman-teman harus submit homework teman-teman untuk bisa mendapatkan training art certificate. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, karena nggak ada pertanyaan, mungkin itu dulu untuk hari ini, see you next tutorial, yaitu tutorial yang terakhir kita akan membahas mengenai advanced ggplot. Jadi itu adalah yang paling advance untuk beginner R. Kalau teman-teman udah bisa advanced ggplot, itu teman-teman akan aman kalau misalnya nanti ingin memvisualisasikan sesuatu atau hal-hal lain yang menarik. I guess itu aja dulu untuk pertemuan hari ini. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa, have a great day, and semangat teman-teman.